Saudara, jelang penghujung tahun, ketersediaan beras di Kepulauan Bangka Belitung dipastikan terpenuhi hingga awal tahun 2025. Ribuan ton disediakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang 2025. Ketersediaan beras untuk warga Kepulauan Bangka Belitung pasca perayaan Natal dan menjelang Tahun Baru 2025 dipastikan dapat terpenuhi. Menurut pihak Perum Bulog Bangka, saat ini total stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Bangka mencapai 1.100 ton. Selain itu, harga beras di pasar tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN. Adapun harga eceran tertinggi sebesar Rp13.100 per kilogramnya. Ya, untuk Bulog, saya Bulog Kancah Bangka membawahi Pulau Bangka, berarti 4 kabupaten 1 kota. Stok yang ada di gudang kami di Pulau Bangka ini di Pangkal Pinang sebanyak 1.100 ton. Saat ini yang kami kuasai untuk CBP dengan kualitas medium. Jadi 1.100 ini mencukupi untuk kebutuhan akhir tahun dan juga sampai dengan awal tahun. Untuk ini kami pergunakan stok ini untuk menjual SPHP dan juga bantuan pangan akan kami distribusikan di bulan 1 dan bulan 2 sebagai kompensasi atas kenaikan PPN. Nah, bantuan pangan ini sifatnya gratis untuk masyarakat yang namanya ada dalam data P3KE-nya Kemenko. Oh jadi sifatnya gratis. oh iya. Nah, itu dalam jumlah 10 kilo satu bulannya untuk 1 KPM selama 2 bulan, bulan 1 dan bulan 2. Selain itu, Bulog juga akan menyalurkan bantuan pangan gratis kepada penerima manfaat selama 2 bulan dan menerapkan berbagai strategi pemasaran agar dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah di Bangka Belitung. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, seorang purnawirawan TNI di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung kini sukses menjadi pengusaha sayur hidroponik. Dengan memanfaatkan halaman depan rumah, ia mampu menghasilkan jutaan rupiah dari hasil panen sayur. Siapa sangka, seorang purnawirawan TNI berpangkat kapten kini sukses menjadi pengusaha sayur hidroponik. Pria bernama Ismail memanfaatkan halaman rumahnya menjadi tempat media tanam sayur hidroponik sejak tahun 2017. Awalnya, Ismail hanya menanam sayuran hidroponik sebagai hobi. Namun seiring berjalannya waktu, permintaan akan sayuran segar semakin meningkat. Ia pun mulai menjual hasil panennya ke pasar lokal dan beberapa restoran di Pangkal Pinang. Halaman yang digunakan untuk hidroponik pun tidak terlalu luas. Dalam media tanam tersebut, Ismail menanam sayuran seperti seledri, pakcoy, dan sawi. Ismail dapat menghasilkan puluhan kilogram sayuran sawi dan pakcoy dalam sekali panen dan dapat menghasilkan jutaan rupiah. Harga per kilogramnya 20.000 hingga 35.000. Sementara seledri ia menjual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Pensiun 2017, pensiun dari TNI. Jadi kalau semenjak itu Pak udah nanam apa aja Pak? Lah banyak yang lama-lama selada, Pak Coy yang sering itu. Kalau sekarang Pak lagi nanam apa nih Pak? Selada Pak Coy baru disemai, sudah itu daun sop yang sudah 3 bulanan itu tinggal panen-panen terus. Untuk pemasaran sendiri Pak, pemasarannya sendiri itu udah kemana aja nih Pak? Kalau yang daun sop ada di toko Cina, dengan ada yang tukang jual apa itu bakwan. Bakso, bakwan itu. Berarti udah ke pasar, Iya. udah ke tukang bakso dan lain sebagainya. Sudah itu untuk pakai sendiri kita banyak. Terus Pak, untuk perawatannya sendiri Pak, itu ribet nggak Pak? Tidak juga. Cuma kita pakai pupuk AB mix dicampur sudah.
Kalau sudah hampir 3 hari sekali lah tinggal. Yang besar di depan. Yang besarnya ada di depan. Bagi Ismail, kegiatan ini awalnya untuk mengisi waktu luang setelah pensiun dari TNI. Ia berharap usahanya ini dapat lebih menginspirasi banyak orang untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah mereka. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, ratusan tanaman bonsai ikuti pameran dan jemur bonsai dekerdil 30 cm di Taman Wilhelmina, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan jenis bonsai yang lebih kecil ke masyarakat luas, serta mempererat silaturahmi antar pecinta bonsai. Sebanyak 130 peserta memeriahkan pameran bonsai kerdil di Pangkal Pinang. Pameran ini menjadi yang pertama kali di Kepulauan Bangka Belitung dan menarik perhatian pecinta tanaman. Para peserta yang ikut dalam pameran ini berasal dari berbagai daerah di Pulau Bangka. Mereka memamerkan berbagai jenis bonsai kerdil yang telah dirawat dengan penuh dedikasi, menciptakan suasana dan bentuk yang unik, serta menonjolkan keindahan tanaman tersebut. Ini kan bagian dari agenda PPBI. Ini bukan hanya sekedar menyalurkan hobi sebenarnya bagi kawan-kawan, tetapi ini juga dalam rangka mendukung ekonomi kreatif. Bonsai ini sebenarnya seni yang juga bagi beberapa kawan-kawan memberi penghasilan. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka merawat tanaman-tanaman pemilik-pemilik bonsai, maupun juga beberapa bonsai itu yang jadi daya tarik tersendiri tentu bisa diperjualbelikan. Karena itu dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi yang ada di masyarakat kita di Bangka Pinang dan Pulau Bangka lah. Jadi ini luar biasa, terima kasih kepada Bang Edi. Tutup tahun Pangkal Pinang dihiasi dengan lomba ataupun pameran jemur bonsai di Wilhelmina. Pak, ke depan berarti akan masuk kalender? Iya, kalender event. Makanya alhamdulillah kan nanti komunitas-komunitas kayak bonsai, komunitas burung gitu kan, terus komunitas otomotif. Nah ini mereka kan pasti ada bisnis plan-nya, pasti ada rencana. Nah jadi ini bisa langsung kita daftarkan di Dinas Pariwisata nantinya. Ini tidak hanya sebagai ajang pameran tanaman, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi antar pecinta bonsai dan meningkatkan pengetahuan tentang teknik perawatan bonsai kerdil. Selain itu, pameran ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk lebih mengenal dan mencintai seni bonsai. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ya, saudara, demikianlah beragam Kompas News Bangka Belitung sepekan hari ini. Saya, Meta Janiarti, mewakili tim redaksi Kompas TV Bangka, undur diri. Jangan lupa, nantikan selalu Kompas News Bangka Belitung setiap pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.